wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Inovasi Produk Perangkat Lunak Ibu Dewi Yuliana dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini, di presentasi kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas individu yaitu perencanaan proyek inovasi digital. Jadi saya akan membuat aplikasi asisten guru berbasis AI. Tujuan inovasinya mengembangkan aplikasi berbasis web menggunakan teknologi Node.js untuk membantu guru melakukan penilaian otomatis tugas siswa secara cepat, objektif, dan efisien. Skupnya atau lingkungan kerjanya yaitu fiturnya manajemen data siswa, manajemen tugas, upload jawaban siswa, penilaian otomatis berbasis AI, validasi nilai dari guru, dashboard laporan, ringkasan data sistem. Batasan proyeknya, aplikasi berbasis web menggunakan Node.js dan Express.js, fokus pada penilaian tugas deskriptif, belum mencakup aplikasi mobile. Timeline-nya di sini ada tabel yang dimana pengerjaannya itu 6 minggu. Yang pertama, minggu pertama menganalisis kebutuhan dan perancangan sistem. Yang kedua, perancangan database dan desain UI UX. Yang ketiga, pengembangan backend Node.js dan Express.js. Yang keempat, integrasi modul AI dan logika penilaian. Yang kelima, pengujian sistem dan perbaikan bug. Yang keenam, evaluasi akhir dan dokumentasi proyek. Ada juga giant chart-nya. Terus kebutuhan research-nya yang pertama ada SDM, 1 back-end developer atau Node.js, 1 front-end developer atau React, 1 UI UX designer, dan 1 tester. Tools-nya JavaScript, Node.js, Express.js, React.js, SQLite atau MySQL, VS Code, Git, dan Postman. Estimasi waktunya kurang lebih 6 minggu pengembangan. Lalu selanjutnya, di sini juga saya membuat analisis resikonya. Analisis resikonya, yang pertama, resikonya itu ada 5. Yang pertama, kesalahan penilaian AI, dampaknya nilai tugas siswa tidak akurat dan menurunkan kepercayaan guru. Probabilitasnya itu sedang, mitigasinya guru melakukan validasi nilai dan peningkatan dataset penilaian AI, nilai resikonya high. Yang kedua ada bug pada backend Node.js, sistem tidak stabil dan tidak dapat diakses, probabilitasnya sedang, mitigasinya pengujian sistem secara berkala dan debugging. Level resikonya medium, yang ketiga kehilangan dan atau kerusakan data yaitu dampaknya data siswa dan nilai hilang, probabilitasnya rendah, mitigasinya backup database SQLite dan validasi input data, resikonya medium. Keterlambatan pengembangan, timeline proyek tidak tercapai, probabilitasnya sedang, pengaturan jadwal yang jelas dan monitoring progres proyek. Terus level resikonya itu medium. 5. Kurangnya pemahaman pengguna atau guru. Fitur aplikasi tidak dimanfaatkan secara optimal. Rendah penggunaan dan desain UI sederhana. Terus level resikonya itu low. Lalu selanjutnya di sini juga saya membuat board manajemen proyeknya seperti ini. Jadi saya menggunakan Trello. Trello ini digunakan untuk mengelola proyek pengembangan sistem atau aplikasi kemungkinan besar berkaitan dengan sistem manajemen tugas. Jadi langsung aja ada struktur papan yaitu list. Papan ini dibagi menjadi 4 kolom list utama yang mempresentasikan alur kerja proyek saya. Yaitu ada backlog berisi semua tugas yang telah diidentifikasi dan disetujui tetapi belum siap untuk dimulai atau belum menjadi prioritas utama saat ini. To do berisi tugas-tugas yang sudah siap untuk dikerjakan, prioritas tinggi dan akan segera diambil oleh tim. Yang lalu ada in progress berisi tugas-tugas yang sedang aktif dikerjakan oleh tim atau anggota tim. Dan berisi tugas-tugas yang
setelah selesai dikerjakan, diverifikasi, dan dianggap final. Detail tugas. Berikut adalah rincian tugas yang ada di setiap kolom, beserta tentang waktu pengerjaan yang tercantum atau due date-nya. Jadi ya. Oke, baik. Selanjutnya. Setelah membuat board manajemen proyek, saya lanjut membuat indikatornya. Indikator keberhasilan inovasi. Saya membuat ROI, Return of Investment, estimasi untuk pengembangan website yang saya buat. Itu ada 3 komponen. Yang pertama hosting aplikasi, yang dimana estimasinya cuma 3 bulan, biayanya sekitar 1.500.000, domain websitenya sekitar 500, pengembangan lanjutan waktu dan tenaganya 1 juta. Jadi total biayanya itu 3 juta. Setelah itu estimasi manfaat website, periodenya 3 bulan, komponennya itu jumlah pengguna, keterangannya 5 guru menggunakan aplikasi selama 3 bulan, biayanya nggak ada. Lanjut efisiensi waktu atau guru 2 jam kali 2 jam per minggu kali 40.000 kali 12 minggu. Sama dengan biayanya 4.800.000. Jadi notnya nilai 40.000 per jam digunakan sebagai estimasi nilai waktu kerja guru dalam perhitungan manfaat. Berdasarkan simulasi penggunaan selama 3 bulan, aplikasi asisten guru berbasis AI memberikan manfaat berupa efisiensi waktu penilaian guru dengan total estimasi manfaat sebesar 4.800.000. Jadi di sini ini dia perhitungannya. ROI sama dengan 4.800.000 dikurang 3 juta per 3 juta dibagi 3 juta dikali 100%. Jadi ROI sama dengan manfaat dikurang biaya dibagi biaya dikali 100%. Hasilnya itu 60%. Jadi berdasarkan perhitungan return of investment ROI, total biaya proyek sebesar 3 juta dan total manfaat selama 3 bulan sebesar 4.800.000. Dengan demikian diperoleh nilai ROI sebesar 60%. Yang menunjukkan bahwa aplikasi memiliki potensi memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Lalu ada retention rate, itu berdasarkan 1 minggu. Simulasi data penggunanya user 1 sampai user 10. Aktif di minggu yang pertama. Ada yang jawabannya ya dan tidak. Jadi total penggunanya itu kan 10 orang, pengguna aktif di minggu ke-1 itu 8 orang yang jawab iya. Dan 2 orang yang jawab tidak karena tidak aktif. Jadi retention rate sama dengan 8 dibagi 10 dikali 100%, yang hasilnya adalah 80%. Jadi hasil retention rate berdasarkan 1 minggunya itu kisaran 80%. Terus ada user satisfaction. Pertanyaan kuesioner skala Likert 1 sampai 5. Keterangannya itu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Pertanyaannya adalah aplikasi membantu mempercepat proses penilaian tugas, aplikasi membantu mempermudah tugas guru, hasil penelitian AI cukup akurat, tampilan antarmuka aplikasi menarik. Secara keseluruhan saya puas menggunakan aplikasi. Ini dia datanya yang sudah saya buat menjadi kuesioner. Oke, rata-rata kepuasannya itu dari keseluruhan question 1 hingga question 5, total skornya adalah 181. Jadi 181 per 50 sama dengan 3,62. Total pertanyaan dibagi jumlah respon sama dengan total pertanyaan dikali jumlah respon sama dengan 50, karena total pertanyaannya itu 5 dan respondernya 10.
Jadi dibaginya 50. Rata-rata kepuasan pengguna sebesar 3,62 menunjukkan bahwa secara umum pengguna asisten guru cenderung merasa puas dan setuju dengan aspek aplikasi yang dinilai dari question 1 hingga question 5. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada feedback loop. Saya membuat feedback loopnya seperti ini. Ada sumber feedback, pengumpulan feedback, analisis feedback, prioritas perbaikan, implementasi perbaikan, monitoring hasil. Jadi sumber feedback itu ada 3, guru sebagai user, log aplikasi, survei kepuasan pengguna. Yang kedua ada pengumpulan feedback, yaitu questionnaire online, masukan langsung dari pengguna, data penggunaan aplikasi. Yang ketiga ada prioritas perbaikan, penentuan book utama, prioritas fitur, peningkatan akurasi AI. Lalu ada implementasi perbaikan yang dimana update sistem, penyempurnaan fitur, perbaikan backend. Lalu ada monitoring hasil, yaitu monitoring penggunaan aplikasi, evaluasi kepuasan pengguna, pengumpulan feedback, dan lanjutan. Jadi tahapannya seperti ini. Oke, langsung saja. Terakhir itu strategi keberlanjutan inovasi. Sorry, sedikit agak lama. Oke. Jadi strategi keberlanjutan inovasinya adalah inovasi digital merupakan strategi keberlanjutan agar tetap relevan dan memberikan manfaat bagi jangka panjang. Aplikasi asisten guru berbasis AI dikembangkan sebagai solusi untuk membantu guru dan mengelola tugas, melakukan penilaian, dan memberikan umpan balik kepada siswa secara efisien. Agar inovasi ini dapat terus digunakan dan berkembang diperlukan perencanaan yang mencakup relevansi jangka panjang, pengembangan fitur, monitoring berkala, peningkatan keterlibatan pengguna, serta kolaborasi lanjutan. Langsung saya ya. Pada intinya, potensi kolaborasi juga menjadi strategi penting dalam menjaga keberlanjutan inovasi. Aplikasi ini dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan sekolah atau institusi pendidikan untuk menyesuaikan fitur dengan kebutuhan nyata di lapangan. Oke, baik saja. Oke, kali ini saya ingin mendemokan aplikasinya. Ini yang pertama ada dashboard. Dashboard ini untuk guru membuat tugas dan bisa juga guru untuk menambah siswa. Di sini ada alur otomatisnya, ada cukup 3 langkah kelas langsung beres. Langkah-langkahnya, bukan langkah-langkah sih, kayak apa gitu, unggah soal kunci jawaban kayak gitu-gitu. Terus ada fitur utamanya itu ada 3. Ini sebenarnya belum sempurna ya aplikasinya. Lalu di sini ada dashboard siswa. Ini dashboard siswa. Dashboard siswa ini tadi karena saya belum membuat siswanya, makanya muncul kayak gitu. Jadi daftar siswa ini untuk menginput nama-nama siswanya. Seperti itu. Lalu lanjut ke tugas.
Untuk membuat tugas, lalu lanjut ke pengiriman. Ini sekali lagi karena saya belum buat data-datanya jadi muncul kayak gini. Maaf, belum ada datanya sama penilaian. Karena saya belum nilai juga, otomatis akan muncul ini. Lalu mengambil data tugas. Baru tampilannya saja, saya belum uji coba. Baik, mungkin itu saja penjelasan inovasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.